Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aryan Wicahya dari kelas SI 4F. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi The Service Desk. Baiklah, pada materi kali ini kita akan mempelajari tujuan dari The Service Desk, membuat daftar The Service Desk, dan menjelaskan hubungan yang dimiliki The Service Desk dengan proses IT lainnya. Nah, struktur atau gambar ini merupakan fungsi Service Desk dalam dukungan layanan. Di Service Desk atau meja layanan menyediakan satu titik kontak untuk 1. Nasihat, 2. Bimbingan, 3. Membantu pemulihan layanan dengan cepat. Service Desk di sini adalah fungsi IT dan bukan proses. Maksudnya di sini adalah Service Desk adalah fungsi terpenting dalam organisasi pendukung layanan IT. Karena ini adalah salah satu kontak untuk pengguna dalam organisasi IT. Pengalaman mereka dengan Service Desk sangat memengaruhi persepsi dan kepuasan IT mereka secara keseluruhan. Cara permintaan layanan ditangani adalah cerminan langsung dari profesionalisme seluruh organisasi. Selanjutnya, skenario dukungan penggunaan akhir yang pertama. Tanpa titik kontak tunggal atau SPOC. Satu, pengguna tidak yakin siapa yang harus dihubungi untuk mendapatkan dukungan. Dua, menyebabkan gangguan dalam organisasi teknis. Maksudnya di sini, jika SPOC tidak ada, pengguna harus mencari tahu siapa yang harus dihubungi ketika memiliki masalah, ada masalah dengan email, ingin komputer ditingkatkan, dan perlu perangkat lunak yang diinstal. Atau yang memberitahu pengguna secara proaktif ketika mungkin ada masalah yang dapat mempengaruhi mereka. Ya, selanjutnya kita lihat di sini informasi teknologi infrastruktur library atau yang biasa disingkat ITIL memungkinkan TI dengan 1. Titik kontak tunggal dengan insiden, permintaan atau perubahan. 2. Prioritas bisnis dan proses selaras dengan IT. Maksudnya di sini, Service Desk atau meja layanan memberi pengguna internal atau pelanggan eksternal satu titik kontak ketika mereka membutuhkan sesuatu yang tetap atau perlu meminta beberapa jenis layanan. Selanjutnya, Service Desk value. Service Desk memberikan nilai bagi organisasi dengan menurunkan biaya kepemilikan, mendukung manajemen perubahan, menggunakan sumber daya dan teknologi secara efisien, mengaktifkan retensi dan kepuasan pelanggan jangka panjang.
dan mengidentifikasi peluang bisnis. Ada beberapa cara di mana aktivitas service desk dapat menambah nilai yang sangat besar bagi organisasi. Misalnya, satu, mengidentifikasi dan menurunkan biaya kepemilikan untuk dukungan komputasi dan infrastruktur pendukung. Dua, mendukung manajemen perubahan lintas batas bisnis dan teknologi. Tiga, mengurangi biaya dengan menggunakan sumber daya dan teknologi secara efisien dan membantu memungkinkan retensi dan kepuasan pelanggan jangka panjang. 4. Membantu mengidentifikasi peluang bisnis baru. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan service desk. Ada beberapa faktor penentu keberhasilan yang terkait dengan service desk. Adalah 1. Komitmen manajemen. 2. Memahami kebutuhan bisnis dan persyaratan pelanggan. 3. Pengumpulan dan penggunaan metrik bisnis. 4. Pemeliharaan proses dukungan dan investasi dalam melatih tim pendukung dan staf layanan. 5. Kemudahan pengguna dan konten berkualitas. 6. Komunikasi. Selain itu, untuk memastikan keberhasilan fungsi service desk, faktor kritis tentu harus ada. Yang pertama, perlu ada komitmen yang kuat dari manajemen dengan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan bisnis dan persyaratan pelanggan. Metrik bisnis tidak hanya dikumpulkan, tetapi digunakan untuk menganalisis kinerja dan proses bisnis. Proses dukungan harus dipertahankan secara berkelanjutan, dan investasi dilakukan untuk melatih tim, dukungan, dan staf layanan sesuai kebutuhan. Meja layanan atau service desk harus memiliki alat yang mudah digunakan dan berkualitas tinggi. Dan yang terakhir, jalur komunikasi yang terbuka dan jelas dengan pengguna adalah suatu keharusan. Selanjutnya, tujuan dari service desk. 1. Sediakan titik kontak tunggal untuk pengguna. 2. Mendorong dan meningkatkan layanan untuk dan atas nama bisnis. Menyediakan pemulihan layanan dengan cepat. Memberikan nasihat dan bimbingan. Sediakan satu titik kontak untuk organisasi pendukung pihak ketiga. Mewakili kepentingan pelanggan ke tim layanan. Memberikan dukungan hemat biaya untuk bisnis. Maksudnya, peran dan tanggung jawab service desk bergantung pada sifat bisnis organisasi dan infrastruktur pendukung yang ada. Bagi sebagian besar organisasi, peran utama adalah pencatatan dan pengelolaan siklus hidup semua insiden yang memengaruhi layanan operasional yang dikirimkan ke bisnis dan pelanggannya. Insiden yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat oleh service desk harus diteruskan ke tim dukungan lini kedua atau pihak ketiga untuk diagnosis dan penyelesaian.
Peran Service Desk adalah untuk memberi informasi kepada pengguna tentang kemajuan atau memberitahu mereka tentang solusi apapun yang memungkinkan mereka untuk terus bekerja. Selanjutnya, kegiatan Service Desk. Pertama, penghubung pengguna lini pertama. Di sini terbagi menjadi 5. 1. Terima panggilan, rekam dan lacak insiden dan keluhan, tetap memberitahu pengguna tentang status dan kemajuan permintaan, komunikasi perubahan tingkat layanan yang direncanakan dan jangka pendek ke pelanggan dan pengguna, tutup insiden dan konfirmasi dengan pengguna. Ini buat prosedur pemantauan dan eskalasi terkait dengan SLA yang sesuai. Koordinasikan kelompok dukungan lini kedua dan pihak ketiga. Memberikan informasi manajemen dan rekomendasi untuk peningkatan layanan. Identifikasi masalah. Dan yang terakhir, soroti pelatihan pengguna dan kebutuhan pendidikan. Selanjutnya, titik pusat service support. Fungsi ini dikenal dalam beberapa jenis. Pusat panggilan. Secara profesional menangani volume panggilan yang besar. Telesales. Helpdesk mengelola, mengordinasikan, dan menyelesaikan insiden secepat mungkin. Memastikan bahwa tidak ada permintaan yang hilang, dilupakan, atau diabaikan. Meja layanan atau service desk. Memperluas jangkauan layanan yang tersedia dengan helpdesk. Memungkinkan proses bisnis diintegrasikan ke dalam infrastruktur manajemen layanan. Menyediakan antarmuka untuk aktivitas IT lainnya. Maksudnya, untuk memenuhi tujuan pelanggan dan bisnis, banyak organisasi telah menerapkan titik pusat kontak untuk menangani pelanggan, pengguna, dan masalah terkait. Fungsi ini dikenal dengan beberapa judul. Jenis pertama, call center. Terutama untuk menangani secara profesional volume besar transaksi berbasis telepon untuk layanan telesales komoditas. Misalnya perbankan, asuransi. Yang kedua, helpdesk. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola, mengordinasikan, dan menyelesaikan insiden secepat mungkin untuk memastikan bahwa tidak ada permintaan yang hilang, dilupakan, atau diabaikan. Helpdesk biasanya didukung oleh pengetahuan berbasis teknologi dengan link manajemen konfigurasi. Dan yang terakhir, disebut service desk, adalah yang memperluas jangkauan layanan helpdesk. Ini memungkinkan integrasi proses bisnis ke dalam infrastruktur manajemen layanan. Selain menangani insiden, masalah, dan pertanyaan, ini menyediakan antarmuka untuk aktivitas lain seperti
permintaan perubahan, kontrak pemeliharaan, dan lisensi perangkat lunak. Selanjutnya, struktur service desk. Di sini dapat kita lihat ada 3 jenis struktur service desk yang umum digunakan. Mereka adalah service desk lokal, sentral atau pusat, dan virtual. Tidak ada pilihan pasti untuk menerapkan salah satunya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah hubungan. Maksud dari struktur ini adalah service desk adalah fungsi dalam IT. Dalam fungsi ini, IT biasanya mengimplementasikan atau menjelaskan aktivitas insiden manajemen. Seringkali manajer service desk juga menjadi manajer proses manajemen insight atau manajemen insiden. Service desk secara rutin menggunakan informasi yang dikelola oleh manajemen konfigurasi untuk membantu dalam perannya memulihkan layanan secepat mungkin kepada pengguna akhir. Hal ini memungkinkan manajemen masalah untuk mengidentifikasi akar penyebab dan memperbaiki masalah atau menyarankan penyelesaian yang memadai. Baiklah, itulah hasil presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.